Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertemuan kita yang keempat adalah branching atau percabangan. Struktur daripada percabangan ada if else, nested if dengan switch case. Ini digunakan untuk menyeleksi kondisi. Struktur yang pertama adalah percabangan if. Jadi di sini dikondisikan jika dia benar maka lakukan apa, jika salah dia maka keluar daripada kondisi. Tetapi kedua-duanya melaksanakan kondisi statement setelah daripada statement. Jadi contohnya begini ya. Numerik integer input masukkan bilangan tersebut disimpan ke variabel numerik lalu dikondisikan. Jika numerik lebih besar daripada 0 maka cetak numerik tersebut adalah bilangan positif, tapi kalau kecil maka dia keluar dari if. Lalu dikatakan bahwa kondisi benar atau salah print ini selalu dicetak, ini akan dilakukan. Lalu contoh yang lainnya kondisi yaitu nilai ujian. Di sini input nilai ujian. Nilai ujian yang kalian input akan masuk ke variabel nilai ujian. Lalu dikondisikan jika nilai ujian lebih besar daripada 70 maka akan tercetak. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 70, misalkan 69 sampai dengan 0, maka tidak dilakukan atau tidak mengerjakan apa-apa. Contohnya ada ini latihan seperti ini. Oke. Ini masukkan 75 maka dia lulus daripada ujian. Coba kita masukkan nilai misalkan 60, enter, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Selanjutnya adalah kondisi if else, yaitu dikondisikan lalu ketika dia benar maka statement 1 dikerjakan, jika salah maka statement 2 dikerjakan. Contohnya di sini, jika yang diinputkan lebih besar daripada 0 maka akan tampil atau cetak positif atau 0. Tapi kalau dia tidak maka akan dicetak nilai negatif. Ya berapa di sini contohnya. Oke, contoh lainnya adalah di sini untuk mencetak bilangan genap dan ganjil. Lalu tampilannya adalah input sebuah bilangan. Sebuah bilangan akan kita simpan ke variabel bilangan, lalu dikondisikan. Jika bilangan modulus 2 atau dibagi 2 sama dengan hasil baginya adalah 0, sisa baginya adalah 0, maka dia adalah genap. Tapi kalau tidak maka dia ganjil. Oke, ini digunakan untuk menampilkan string. Ya, jadi ini bilangan integer akan diubah menjadi bilangan string. Jadi hasilnya seperti ini. Contohnya adalah ini. Ya, coba kita masukkan bilangan genap. Masukkan sebuah bilangan, kita masukkan 23, enter. Maka akan tampil bilangan 23 adalah ganjil. Selanjutnya contoh penggunaan if else, yaitu di sini umur sama dengan integer, input berapa umurnya. Inputan tersebut akan masuk ke variabel umur, di mana variabel umur bertipe integer. Lalu dikondisikan. Jika umur lebih besar sama dengan 17, maka akan dicetak. Kamu boleh buat KTP. Tapi kalau tidak, maka akan tercetak kamu masih di bawah umur.
Jadi contohnya ini saya running, masukkan umurnya misalkan 15, enter, maka akan tercetak kamu masih di bawah umur. Coba kalau kita masukkan nilai 18, enter, kamu boleh buat KTP. Oke. Contoh selanjutnya yaitu struktur percabangan if, else, if, kemudian else. Di sini kondisi pertama jika terpenuhi maka statement pertama akan dikerjakan, tapi kalau tidak dikondisikan lagi. Kalau tidak maka larinya ke else. Contohnya yaitu di sini. Oke, masukkan sebuah bilangan. Bilangan tersebut masuk ke dalam variabel numerik. Jika numerik lebih besar sama dengan 0, maka akan tercetak positif. Tapi kalau dia sama dengan 0, maka akan tercetak 0. Selain itu, else, maka nilainya ada negatif. Oke, contoh yang lain penggunaan if, else, yaitu seperti ini. Ini untuk memasukkan range suatu nilai. Oke, di sini antara 80 sampai dengan 100 itu masuknya grade A, 70 sampai dengan 79 masuknya B, 60 sampai dengan 69 C, 40 sampai dengan 59 yaitu adalah D, selain itu adalah E. Jadi contohnya seperti ini. Oke, grade. Kita runningin programnya. Misalkan masukkan nilainya yaitu 54. Enter. Maka grade-nya adalah D karena nilai D terdiri dari 40 sampai dengan 59. Coba kalau kita masukkan nilainya yaitu 69. Enter. Masuknya grade C. Oke. Selanjutnya adalah if else ini digunakan untuk hari. Jadi jika hari sama dengan 1, maka Senin, 2, maka Selasa, 3 adalah Rabu, kecuali 1 sampai dengan 6, maka hari Minggu. Hasilnya seperti ini. Ini nanti kita akan coba menggunakan switch case. Karena ada materinya dan ada contohnya. Tambahan materinya yaitu kalian bisa download di sini repository.bsi.ac.id tentang sistem pakar diagnosa keguguran pada ibu hamil. Di sini jika terlambat haid kurang dari 20 dan usia kehamilan adalah 20 minggu dan pendaraan ini kondisinya, maka dia lakukan apa? Oke. Contoh if bercabang lainnya adalah nested if. Di dalam if ada if lagi. Jadi contohnya ini kondisi if 1 ketika terpenuhi maka dikondisikan lagi subkondisi dari 1.1. Tapi kalau kondisi 1 tidak terpenuhi masuknya ke else if kondisi kedua. Ini nested if, dalam if ada if lagi. Jadi prosesnya dikerjakan di dalam dahulu, kalau sudah baru keluar. Contohnya yaitu seperti ini. Ya. Ini baju bermerek Polo. Oke. Di sini jika merek sama dengan P, ya, P-nya huruf besar karena di sini dibutuhkan P-nya huruf besar, maka akan tercetak merek Polo. Lalu kalau ukuran ini butuh inputan L, MS, ini juga huruf kapital. Jika ukuran L harganya 300.000, M 225, L. Selain itu
yaitu 175 ini untuk kondisi adalah mereknya P dengan ukuran yaitu S, dan seterusnya. Contoh programnya seperti ini ya. Jadi kita punya 3 merek baju, PAS. P untuk polo, A untuk alisan, kemudian S adalah untuk Yes. Oke, kita coba. Misalkan merek bajunya misalkan adalah S, enter. Ukurannya M, enter. Apakah dia 175? Maka akan tampil 175. Atau kita coba misalkan bajunya adalah polo P, enter. Ukurannya adalah L, enter. Apakah 300? Oke, selanjutnya nested if bertingkat bisa diganti dengan menggunakan switch case. Switch case di mana kondisikan dahulu pilihannya baru masuk ke contohnya di sini adalah program memilih menu makanan. Jadi masukkan pilihan menu jika pilihan 1 makan nasi goreng, 2 adalah mie goreng, 3 itu capcay, dan cetak menu. Di contohnya seperti ini, masukkan daftar menunya dahulu 1, 2, 3. 1 itu nasi goreng, 2 itu mie goreng, 3 itu capcay. Lalu return switcher get I-nya ini kalau selain 1, 2, 3 maka tidak ada menu. Lalu ini akan tampil I adalah integer, masukkan menunya dari 1 sampai 3 yang kita masukkan ke simpan ke dalam variabel I. Lalu nanti masuk ke sini ketika dia 1 adalah nasi goreng, ketika dia 2 adalah mie goreng, ketika dia 3 adalah capcay. Lalu tampil ini. Contohnya itu ini. Misalkan kita masukkan pilihan menunya itu 3, maka adalah capcay. Tapi selain itu selain 1, 2, dan 3 misalkan 5, maka tidak ada menu makanan dengan kode 5. Oke. Lalu yang ini switch case kita gunakan untuk hari. Nah, jadi ini kalau tadi itu adalah ini ya, jadi if bertingkat bisa diganti menjadi switch case seperti ini ya. Definisi minggu, switchernya 1 sampai dengan 7, kemudian pilihan 6 hari ya. Lalu di sini input masukkan hari dari 1 sampai 7. Kalau misalkan dia masukkan lalu simpan ke variabel I, lalu nanti akan dicetak seperti ini. Jadi contohnya adalah ini. Maka masukkan adanya 5, masuk ke hari apa itu? Yaitu hari Kamis. Contohnya selain dengan 1 sampai 7 yaitu 8, pasti larinya ke switcher get I, yaitu nama hari dalam minggu. Ini untuk else-nya. Oke, selanjutnya latihan. Latihan di sini dari pseudocode seperti ini kalian buat program Python-nya. Input dibutuhkan yaitu nama barang, harga barang, jumlah barang, lalu hitung bayar yaitu barang dikali dengan jumlah bayar. Jika jumlah bayarnya lebih besar daripada 100.000, maka diskonnya adalah 10% atau 0,1. Selain itu diskonnya adalah 0. Lalu hitung total bayar yaitu bayar dikurangi diskon, lalu cetak bayar. Jadi ibu jawabnya seperti ini. Inputnya nama barang, harga barang, jumlah. Oke.
Kemudian kita beri diskon nilai awal yaitu 0. Bayar adalah harga dikali jumlah. Jika bayarnya lebih besar daripada 100.000, maka akan dapat diskon yaitu 10%. 10% kita dibuat desimalkan saja 0,1, jadi bayar dikali 0,1. Tapi kalau bayarnya lebih kecil daripada 100.000, maka tidak dapat diskon. Total bayar adalah bayar dikurang diskon. Lo tampilkan diskon, kemudian tampilkan bayar. Jadi contohnya yaitu seperti ini. Misalkan di sini kaset harganya misalkan 75.000. Belinya 1. Kan ini kan lebih kecil daripada 100.000, maka dia tidak dapat diskon. Tapi kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 100.000, misalkan kodenya adalah radio, barangnya radio, kemudian harganya 120.000, belinya adalah 1, maka dia dapat diskon 10% yaitu 12.000. 12.000 jadi 120.000 dikurang dengan 12.000 yaitu menjadi 108.000. Oke, Ibu harap kalian paham tugas Anda yaitu tugas mandiri di sini adalah menghitung nilai akhir kalian, di mana inputnya adalah NIM, nama, kemudian mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Hitungnya adalah 2% dari absensi atau 0,2 kali absensinya berapa? Ditambah 0,25 dari nilai tugas, ditambah 0,25 dari UTS, ditambah 0,3 kali UAS. Hasilnya nanti kondisikan jika range-nya di antara 81 sampai dengan 100, maka di sini A. Tapi kalau dia 75 sampai dengan 80, maka B. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, hampir sama, Ibu udah kasih contohnya. Contohnya seperti ini. Ini masukkan dahulu. Di sini butuh input, nilai UAS, nilai tugas, dan sebagainya. Lalu hitung nilainya, baru dikondisikan seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Ini merupakan tugas kelompok dan batas waktunya 1 minggu dari materi pertemuan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.